Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Sobat Koperasi, kembali lagi bersama saya Ade Christian. Kali ini kita berada di Koperasi KPRI Konsumen Kapur Putih. Di mana koperasi ini ialah koperasi yang anggotanya terdiri dari guru-guru yang berada di Kecamatan Kota Tangah. Kita di sini akan menggali informasi mengenai tata kelola perkembangan dan perjalanan koperasi, di mana kepengurusan koperasi ini berjalan sesuai aturan yang ada. Tujuan kita di sini ialah kita akan ngobrol-ngobrol ringan bersama bapak-bapak pengurus. Juga di sini ada bapak pendiri koperasi Kapur Putih yang sudah berapa umur ya Pak? 83. Sudah 83. Jadi Sobat Koperasi ini terdiri dari berbagai lintas usia. Jadi tidak hanya anak muda saja, bahkan sudah senior seperti Bapak ini masih berada di dalam kisaran koperasi. Mungkin kita akan langsung saja melakukan perkenalan Sobat Koperasi. Ini kita sudah langsung berdiri duduk bersama pengurus-pengurus koperasi Kapur Putih. Mungkin bersama Bapak Ketua dan jajaran pengurus dan pengawas. Kita mulai saja. Ini Bapak Ketua kita, Bapak Ketua Koperasi, Bapak Sekretaris. Itu Ibu Bendara kita, Ibu yang cantik sekali. Juga ada beberapa unsur pengawas. Kali ini Sobat Koperasi, kita akan semacam diskusi ringan atau sharing tentang perjalanan Kapur Putih ini sampai di saat posisi Koperasi Kapur Putih ini sudah mendapatkan berbagai prestasi. Mungkin terakhir kami mengetahui pernah menjuarai koperasi berprestasi tingkat Kota Padang. Ini tentunya tidak lepas dari peran pengurus, pengawas dan anggota, juga pengelolanya. Kebetulan koperasi kita ini, Kapur Putih ini mempunyai beberapa karyawan atau pengelola. Ini tentunya menjadi semacam motivasi atau bisa menjadi referensi bagi koperasi khususnya yang berada di Kota Padang. Perlu diketahui guys, jumlah anggota koperasi kita sudah mencapai 209. Ini terdiri dari guru SD yang ada di Kecamatan Kota Tangah. Ini sangat menarik karena guru-guru ini memanfaatkan koperasi di Koperasi Kapur Putih. Kalau ibarat nama Pak ya seperti kapur ya Pak ya. Ini memang menunjukkan identitas koperasi. Dulu kalau mengajar aku kan pakai kapur nah Pak. Bapak inilah sebagai pendirinya. Kapur Putihnya berapa Pak kok bawa supaya janiah nah Pak. Kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan ini terkait podcast koperasi. Kita akan menggali trik dan tipsnya pengurus ini menjalankan koperasi ini. Alhamdulillah koperasi Kapur Putih ini sudah mendapatkan berbagai macam prestasi. Baik Sobat Koperasi, kebetulan di sini pengurus koperasi itu mengundang khusus Bapak yang telah berjasa kepada Koperasi Kapur Putih ini sekaligus pendiri awal Koperasi Kapur Putih ini. Mungkin bisa dijawab Bapak, kami ingin menanyakan bagaimana latar belakang dan sejarah Koperasi Kapur Putih ini berdiri Bapak? Terima kasih Ya. pada Pak Ade. Ya. Kalau kita bicara masalah sejarah latar belakang berdirinya koperasi, Betul. ini kita mulai tahun 1978. Waktu rapat-rapat kepala sekolah, kami menyadari betapa sulitnya perekonomian waktu itu, termasuk guru-guru SD. Guru-guru SD meminjam hanya ke Padang Pariaman. Kita masih berada dalam Kota Padang. Belum, kita masih berada di Padang Pariaman. Oh, masih Padang Kita Pariaman. berada di Kabupaten Padang Pariaman. Namanya kita Padang Luar Kota. Di Kecamatan Kota Tangah, Padang Luar Kota. Berarti Kota Tangah kok dulu masuk Dulu Padang Pariaman. masuknya Padang Pariaman ya Pak ya? Oh gitu. Di beberapa kali rapat menyadari sulitnya ekonomi, maka sepakatlah kami untuk mendirikan koperasi. Bermulailah kami kesepakatan ini kita putuskan pada rapat periodik
1979. Berarti ini rapat Januari. pembentukan ya Pak ya? Ya. Nah, dalam rapat periode ini sepakat membentuk koperasi guru-guru SD. Yang pada waktu itu kita masih menamakan koperasi PGRI. Ini di lingkungan Kota Tangah atau ada Kota Tangah saja Pak ya? Kota Tangah ya. Nah, sepakat bahwa dimulai pada gaji Februari 1979. Makanya koperasi ini kita patok sejarahnya berdiri pada Februari 1979. Itu sudah berbadan hukum Pak? Belum. Belum. Ini mulai pertama pendirian. Berarti rapat pembentukan. Ya. Pak terbentuk dengan anggota 20 orang. Hanya 20 orang saja. Ya. Dengan simpanan wajibnya Rp500 per orang. Rp500 per orang. Simpanan pokok memang 10.000 tapi dicicil. Cicil ya. Mulailah kami bergerak pengumpulannya Februari 79. Beberapa bulan kemudian sudah ada beberapa uang yang terkumpul. Mulailah kami meminjamkan uang itu. Ada yang pinjam 100.000, ada yang 50.000. Itu berdasarkan simpanan wajib ya Pak ya? Ya, simpanan wajib. Ya, masuk Rp500 per orang. Hanya Rp500 dulu ya Pak ya? Yang bermula 20 orang 20 anggota. orang saja. Nah, pada bulan berikutnya bertambah terus. Maka mulailah kami melakukan simpanan pinjam. Keputusan kami setelah terbentuk pengurus, kita hanya melakukan koperasi kita hanya simpan pinjam. Simpan pinjam. Pinjam saja. Yang khusus saja, ya, anggotanya adalah guru-guru SD Kota Tangah. Khusus ya Pak ya? Khusus ya. Nah, itu berbadan hukumnya tahun berapa Pak? Nah, sudah itu setelah jalan 1 tahun, tahun 80, kami ajukanlah untuk pengusulan badan hukum ke Padang Pariaman. Berarti Padang Pariaman ya. Bukan kemudian Kota karena Padang sudah masuk Kota Padang, pada Pariaman ada peralihan, 40 peralihan, maka kami dialihkan ke Kota Padang. Yang pada waktu itu kepala dinas koperasinya saya masih ingat namanya Pak San Basri. Oh iya Pak San Basri, ingat Pak ya? Ingat ya. Sanalah kita berurusan. Kata Pak San Basri, koperasi ini jangan namanya PGRI, beri nama. Beri nama. Jadi pulang dari sana, kami beberapa orang pengurus pikir-pikir apa namanya yang baik. Saya pikir, alhamdulillah Tuhan mengilhamkan. Ya. Saya coba menyampaikan namanya Kapur Putih. Kapur Putih. Ya. Ini kawan saya guru-guru ya Pak ya? Iya. Karena dulu ngajar pakai kapur ya Pak ya? Kenapa namanya Kapur Putih Pak Ketua? Saya jelaskan, kapur itu adalah alat untuk mentransfer ilmu oleh seorang guru kepada siswa. Nah, yang kedua, makna putih, bersih. Apabila ada menempel kotoran akan terlihat dengan jelas. Iya, luar biasa penamanya Pak. Itu namanya. Jadi jangan coba-coba menempelkan yang hitam di tempat yang putih, dia akan susah hilangnya. Iya. Nah, sepakatlah namanya KPN Kapur Putih. Gitu. Nah, itulah sejarahnya Bapak ya. Di tengah terus beberapa lama kemudian kita sudah berada di Kota Padang. Kota Padang. Ya. Berarti masuk kategori wilayah Kota Padang ya Pak ya. Padang ya. Berarti intinya di sini saya tangkap dengan kesulitan pembiayaan, perekonomian itu sepakat ya untuk membentuk suatu lembaga yaitu namanya koperasi. Artinya di sini sobat koperasi ada semacam kesepakatan untuk membentuk satu wadah perekonomian untuk tujuan yang sama. Jadi guru-guru di Kota Tangah ini sepakat untuk membuat yang namanya koperasi. Yang legalnya tahun berapa Pak? Akta badan hukumnya tahun 81. Udah 81. Kalau kira-kira dihitung udah lewat umur saya Bapak sobat koperasi. Itu sudah berapa tahun nih Pak berdiri Pak? 2 tahun berdiri, keluarlah badan hukum. Sudah berapa tahun Pak? Sampai sekarang. Sudah 46 tahun guys. 43 tahun. Ya, sesudah badan hukum. Kalau sebelum badan hukum kita sudah 45. Iya. Itu waktu itu termasuk Kecamatan Nanggalo. Jadi kita masih berdua. Berarti pinjaman yang pertama itu nominalnya berapa Pak? 100.000. 100.000. Ada yang dapat 50, ada yang 100. Tergantung pada berapa dana yang ada. Iya. Nah, kita seleksi anggota yang akan kita beri pinjaman. Nah, dengan mohon maaf dipotong, kantornya kita masih di sini Pak? Masih sini. Oh, berarti ini kantor koperasi sudah lama sekali gitu berarti Pak. Kemudian sudah itu kami pindah ke SD 24. SD 24. Nah, ya.
Waktu itu sekretarisnya Pak Bahar. Jadi untuk memudahkan, kantornya kita pindahkan ke SD 24. Iya. Nah, kemudian kembali lagi kemari. Iya. Nah, gitu. Berarti Pak, koperasi ini sudah berdiri selama 46 tahun. 43 tahun lah. 40, Kalau 46, Pak? dari awal. 46, Pak. Ya. Berarti koperasi ini Bapak ya sobat koperasi sudah mencapai usia 46 tahun. Kalau dalam usia 46 tahun itu, kalau ibarat manusia, nah Pak, Sudah tua. itu sudah mencapai angka kematangan gitu. Jadi, mungkin terima kasih Pak, kilas baliknya. Ini sangat memotivasi kita sekali Bapak, sobat koperasi, karena dengan umur Bapak sekarang, Bapak masih ingat histori dari perjalanan Kapur Putih ini yang dibentuk dengan susah payah ya Pak ya. Rapat-rapat kepala Ini sekolah. tentunya sebagai kita generasi penerus yang akan diemban oleh bapak-bapak ini menjadikan koperasi Kapur Putih ini ialah sebagai percontohan dari koperasi lain. Mungkin mudah-mudahan ya Pak ya. Amin. Selanjutnya Bapak, mungkin ini bisa beralih ke ketua Ya. tentang ini Pak. Di dalam koperasi itu ada beberapa prinsip koperasi yang melekat dalam koperasi Pak, seperti mengadakan pelatihan gitu, Pak. Apakah koperasi Kapur Putih tiap tahunkah mengadakan pelatihan atau gimana Pak SOP-nya Pak? Ya, kami mengadakan pelatihan tidak tiap tahun. Tiap tahun. Jadi dari rencana kami pengurus dan pengawas cuma 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Jadi kebetulan tahun kemarin ada pelatihan untuk semua anggota baru. Oh gitu. Kemarin karena ada banyak yang mendaftar di koperasi P3K dari P3K itu, jadi semuanya kami adakan pelatihan untuk anggota baru yang baru masuk di Kapur Putih. Gitu. Jadi mungkin kalau tahun kemarin iya, tahun sekarang enggak, tahun besok Oh pelatihan berarti sesuai kebutuhan ya Pak ya? Ya, sesuai nah, kebutuhan. apakah calon anggota ini Pak, kan ada misalnya ada yang berpindah gitu Pak ya, itu diberikan semacam pelatihan atau gimana Pak? Oh, kalau calon anggota baru diberi pelatihan nanti Diberi pelatihan semua. diberi Berarti semuanya ya. dikumpulkan, Dikumpulkan, nanti diberi pelatihan. Diberi pelatihan. Ya, Nanti betul. materinya Ya, diminta dari dinas Ya. dan kadang-kadang dari Bidang Suara. Oh gitu. Berarti artinya sebelum anggota ini masuk menjadi anggota koperasi sudah dibekali ya Pak ya? Bukan sesudah. Sesudah. Iya, kalau sebelum Oh berarti ya, mereka masuk baru masuk dulu membayar simpanan pokok simpanan wajib, Ya. diberi pelatihan. baru diberi Ya, pelatihan artinya anggota sudah dibekali dengan ilmu-ilmu perkoperasian. tentang ya. Ini cukup strategi yang sangat bagus, sobat koperasi. Sesudah anggota koperasi masuk, dibekali oleh pengurus. Jadi kita anggota koperasi ini tahu apa cara-cara berkoperasi yang baik. Iya, benar. Ini mungkin bisa menjadi inspirasi juga buat koperasi lainnya. Pembekalan koperasi ya Pak ya, pembekalan anggota baru. Nah, terus Pak, ini terkait tentang pengawasan lagi Pak. Tentang pengawas, trik-trik Bapak mengawasi koperasi ini sehingga koperasi ini berjalan dengan sangat baik. Baik. Terima kasih. Trik yang kami pergunakan itu ada 2. Yang pertama, menerima informasi-informasi dari luar. Kalau ada permasalahan dalam koperasi. Setelah kami dapat informasi misalnya, kami langsung mengadakan pertemuan, memecahkan permasalahan yang timbul. Insya Allah mudah-mudahan itu selesai semuanya. Yang kedua, itu pemantauan kami secara administratif. Oh, Sekali 3 bulan. dicek gitu ya Pak ya? Cek, ya. Karena kami ada 3, kemudian kami bagi. Kamu cek ini, kamu cek ini, kamu cek ini. Jadi ada pembagian tugas Kami 3 orang. 3 orang. Ya, suruh mencek. Kemudian kita sepakati untuk setiap tahunnya tutup buku kita harus memakai akuntan. Oh, berarti kita sudah diaudit oleh Audit akuntan. anggota publik. Iya, kami serahkan. Jadi beliaulah yang akan lebih teliti untuk menyeleksinya, kemudian kami mempelajari hasil temuan-temuannya. Kalau ada temuannya itu kami bahas, ada kejanggalan, ada kesalahan, kami koreksi lagi, selesaikan lagi sampai laporan itu benar dan dapat dipercaya. Terus Pak, dalam apakah Bapak melaksanakan rapat pengawas koperasi itu apakah per bulan atau per tahun, berapa kali pertemuannya Pak? Pada umumnya sekali 3 bulan. Sekali 3 bulan 3 Bapak bulan mengadakan kami pertemuan. pertemuan ya.
Kemudian minta laporan dari pengurus apa ada kendala-kendala. Berarti ada juga laporan dari pengurus ke pengawas berarti. Ada ya. Nah, itu yang kami seleksi. Kemudian kalau ada kendala-kendala, pengurus melaporkan apa kendalanya. Nah, seumpamanya ada yang anggota yang pinjamannya bagaimana. Kalau dulu waktu dana kami masih kecil, itu banyak masalah. Banyak masalah ya, Pak. Masalah, ya. Iya. Jadi koperasi ini pasti nggak terlepas juga dari masalah seperti ya Pak ya. Iya. Betul ya Pak ya. Ada masalah. Iya. Nah, tapi masalahnya alhamdulillah selalu dapat terselesaikan. kita atasi. Berarti kalau ada permasalahan, pengawas melaksanakan rapat dengan pengurus Pengurus, ya. ya. Ini mencari solusi terbaik berarti ya Iya. Pak ya. Berarti Bapak dalam Bapak melakukan pengawasan, ada berarti nutulan rapat ya Pak ya, berarti Ada. catatan-catatan yang Ada. dibikin gitu. Tetap dibuat itu, Dibuat di nutulan rapat ya. nutulan rapat. Ya. Iya. Artinya secara administrasi tertulis ya Pak ya. Tulis, ya. Jadi pengingat juga nanti nih di Betul. kedepannya. Ya. Bapak Sobat Koperasi, berarti di dalam strategi pengawas Kapur Putih, mereka melaksanakan pengawasan itu per 3 bulan mengadakan pertemuan. Nanti dibahaslah apa-apa permasalahannya dan nanti akan secara tertulis. Jadi ini sebagai pengingat juga ya Pak ya. Ya. Ini sudah ini cukup baik. Terus Bapak, dalam segi kepengawasan terhadap pinjaman nih Pak. Ya. Terhadap pinjaman, apakah ada semacam rekomendasi atau saran-saran atau strategi-strategi gitu Pak dari pengawas, dari segi kepengawasan? Kami sama saja, baik pengawas maupun pengurus. Prinsip kami hanya satu saja, pinjaman tidak boleh di luar jalur. Oh, berarti harus SOP berarti ya SOP. Pak ya. Jadi kalau dulu kan ada istilahnya pinjam cah, pinjam contak Pinjam, itu. pinjam. Iya. Nah, ini kami Insidentil. Ini kami tegas-tegas tidak boleh. Oh, gitu. Walaupun dia pengurus, walaupun saya BP, walaupun saya pendiri, kalau saya ingin pinjam ya tanda tangani permohonan. Iya. Kita konsekuen kesepakatan bersama. Berarti Bapak memang mengikuti aturan. Aturan ya. So, kalau sudah berjalan di luar aturan, pinjam cah itu kan nggak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Istilahnya pinjam cah ya Pak ya. Pinjam cah ya. Pinjam sebentar ya. Ya. Insya Allah kami pertahankan. Ini luar biasa di Sobat Koperasi. Bapak, berapa umur Bapak? Umur baru sekarang 83 baru. 83 guys. Barangkali umur tuh Pak. Berarti Bapak pengawas, alhamdulillah sebagai pendiri juga ini sangat masih ingat Bapak ya Pak ya. Insya Allah. Tentang apa-apa yang telah terjadi di koperasi ini. Ya. Berarti intinya Bapak Ibu Sobat Koperasi, setiap melakukan pengawasan, itu pengawas itu selalu bekerja sama dengan koperasi dan menaati aturan ya Pak ya. Artinya kepengurusan Kapur Putih dan pengawasannya itu sesuai aturan. Tidak boleh meminjam melebihi aturan yang telah disepakati. Yang di luar aturan ya. Berarti yang telah disepakati yang 200 juta tadi Pak ya? Ya, maksimal. Berarti tidak boleh Ya. Sobat Koperasi. Ini cukup bagus karena kalau kita menyalahi aturan dan tidak berjalan sesuai relnya itu pasti akan jatuh. Pasti akan jatuh. Tapi kalau tidak direl lagi, pasti jatuh. Nah, terus gini Pak, apakah pengawas ini selalu mengupgrade informasi yang beredar di luar sana Pak? Kayak aturan ini kan dinamis nih Pak. Ya. Nah, apakah pengawas menerapkan ke koperasi? Iya, seperti yang saya katakan dari awal tadi, kami juga memantau-mantau, mendengar-dengar kalau ada laporan-laporan atau ada kita dengar masalah. Masalah itu kami bahas. Kemudian kami coba membicarakan. Kalau menyangkut pada pengurus apa masalahnya? Kalau dulu masalahnya tak bukan dari pinjaman yang tertunda. Oh, dia sudah mengajukan permohonan, pengurus sudah menjanjikan, tapi karena uang tidak cukup, maka permohonannya tidak artinya terkabul. mereka antri ya Pak ya? Antri ya. Antri. Dan pernah kami membuat surat pernyataan kepada pengusaha orang kedai bahwa si A ini sudah berjanji dapat pinjaman untuk bayar utangnya. Tapi pada waktu itu gagal karena uang tidak cukup. Berarti Pak. Nah, kami kasih penguat perjanjian dari pengurus bahwa si A ini kami janji untuk mendapatkan pinjaman pada bulan itu. Tapi berhubung karena uang tidak ada, mohon kami tunda 1 bulan. Insya Allah bulan depan yang bersangkutan akan mendapat pinjaman. Maka ini namanya akan tetap terpelihara di tempat dia namanya terus mengapung berarti Pak ya? Ya.
Nah, itu yang pernah kami lakukan. Sering Kira-kira kami lakukan yang itu. yang paling sering terjadi seperti itu, Pak. Seperti itu yang sering terjadi. Berarti tidak ada masalah lain berarti Nggak Pak ada di masalah tempat lain. ini. Ya. Berarti hanya semacam Pinjaman tertunda. Ah, gitu. ya. Dia butuh. Tapi kalau ada umpamanya anaknya sakit, nah, itu bagaimana cara itu kami usahakan pinjaman menjelang permohonannya terkabul. Ya. Terus kita lanjut nih Pak. Ini obrolannya sangat menarik Bapak Ibu. Kita juga sebagai generasi muda bisa menggali ilmu dari bapak-bapak senior kita mengenai perkoperasian ini. Coba Pak, kira-kira kiat-kiat pengurus pengawas ini Pak untuk meningkatkan partisipasi anggota nih Pak. Apa nih kiat-kiat pengawas Pak? Kira Bapak ada trik-trik dengan pengalaman Bapak yang ada, apa kira-kira kiat-kiat Bapak Pak? Ya, kiat-kiatnya yang kami lakukan ya setiap memberikan arahan daripada setiap erat itu. Berikan nasihat pada anggota, ya, bagaimana peminjaman, bagaimana keuntungan jadi anggota koperasi. Nah, jadi sobat koperasi, sudah sangat banyak sekali informasi yang kita gali tadi terhadap baik dari pengawas, baik dari ketua. Sekarang kita akan menanyakan tentang inovasi-inovasi terkait tentang keanggotaan kepada sekretaris koperasi. Jadi Pak, mungkin pengurus atas nama sekretaris ini tugasnya kan tentang administrasi Pak. Ya, administrasi. Bagaimana inovasi Bapak? Apakah ada inovasi ke depannya terhadap untuk pengaksesan layanan digital koperasi ini Pak? Apakah mungkin ada semacam wacana atau semacam ide dari Bapak sebagai sekretaris? Oke. Terima kasih Pak ya. Jadi memang dalam menyongsong abad teknologi sekarang ini, kita dari pengurus telah berkomitmen untuk sama-sama belajar lah bagaimana dalam pelayanan kepada anggota kita memanfaatkan teknologi digital. Iya, digital. Hari ini kita kan untuk informasi Yang lebih akses cepat ya, gitu ya Pak ya? koperasi kita menggunakan WA group kan, WA group iya. koperasi pada sebuah anggota yang minimal mewakili maupun informasi yang kita dapatkan dari Dinas Koperasi dan UKM kita sampaikan melalui WA tersebut. Maksud mengenai kegiatan rapat-rapat dan seterusnya. Dan untuk mengakses perkembangan ke depannya, kita memang berusaha lah untuk dengan koperasi ini dapat memanfaatkan untuk teknologi misalnya dalam penyampaian. Rencana Bapak dalam untuk pemudahan akses anggota ini ada rencana untuk memakai implementasi pemakaian web gitu ya Pak ya? Web ya, rencana memang ada gitu ya, Pak. Mudah-mudahan ini terrealisasi rencana tersebut memang ada. Saya usahakan. Terus tentang keanggotaan nih Pak. Kan anggota koperasi ini harus tercatat di dalam buku daftar anggota Pak. Ya. Apakah Bapak sudah memakai komputerisasi atau gimana gitu Pak? Sampai saat ini memang kita melalui kita sebagai sekretaris dan bersama dengan karyawan kita tetap mendokumentasikan seluruh catatan data anggota, berapa anggota yang masuk setiap bulannya, dan kita update terus berapa yang akhir bulan, berapa masuk, berapa keluar, berapa jumlah yang permanennya. Sehingga kita catat di dalam buku daftar anggota berarti ya Pak ya? Ada yang manual dan melalui komputer. Oh berarti ada dua-duanya, manual juga ada komputer juga. Ya. Nah kalau untuk itu Pak, untuk koperasi ini kan anggota itu harus tercatat tuh Pak di yang buku daftar anggota. Ya. Di koperasi kan ada nama buku 16. Apakah sudah semua anggota cap jempolnya Pak? Ya selama ini yang kita lakukan tetap dilakukan setiap anak anggota yang masuk kan, dan cap jempolnya semua data ya. Asal sekolah di mana kelompok berapa dia penggajiannya tetap kita data secara detail. Sehingga apapun bentuk informasi dari anggota kita rekap di artinya berarti Bapak koperasi. Dari sekretaris sudah menjalankan perannya dengan maksimal, itu dengan setiap anggota yang masuk itu harus tercatat di dalam buku daftar anggota. Karena di koperasi itu kan seseorang menjadi anggota koperasi itu harus tercatat di dalam buku daftar anggota. Jadi sobat koperasi di dalam kepengurusan fungsi dan tugas pokok dari sekretaris itu sudah menjalankan sesuai dari tupoksinya. Begitu ya Pak ya, kira-kira Pak ya. Benar. Jadi gini Pak, kita beralih lagi ke ketua sobat koperasi. Tadi sudah dijawab oleh sekretaris.
Sebut oleh Pak. Ya. Jadi kita akan menanyakan ke ketua. Ini terkait UMKM Pak. Ya. Jadi di dalam produk unggulan atau program unggulan Wali Kota Padang kita itu ada tentang UMKM naik kelas gitu Pak. Jadi di satu sisi koperasinya jalan, koperasinya itu berjaya, dan UMKM-nya naik kelas. Nah, kira-kira nih Pak, bagaimana atau ada saran atau ide atau peran nyata lah dari Koperasi Kapur Putih untuk mengembangkan UMKM terkhusus yang sekitar koperasi ini saja dulu Pak? Atau apakah ada anggota, karena ada guru-guru itu ada usaha tuh Pak, apakah koperasi mensupport gitu Pak? Ya. Mungkin gitu Pak. Ya, jadi dapat kami jelaskan bahwa koperasi kami sangat mendukung UMKM ini. Sudah banyak anggota, istri dan suaminya yang pelaksana UMKM ini, seperti misalnya gas, ya misalnya penjual gas, penjual kue. Banyak jadi, juga ya Pak yang penjual kami kue. sudah banyak memberikan modal untuk mereka yang ber-UMKM ini. UMKM. Kami malahan fasilitasi untuk anggota yang bergerak di bidang UMKM ini. Misalnya, ya ada yang membuat kue, penyalur gas, dan usaha dagang harian seperti yang Berarti yang anggota yang punya usaha kue-kue gitu ya Pak ya? Oh gitu. Enak kuenya Pak? enak. Kuenya. Kuenya enak guys. Iya. Kuenya enak. Ya. Terus Pak, tentang gini Pak, di dalam koperasi ada pendaker, pembangunan daerah kerja. Nah, apakah Kapur Putih itu memberikan manfaat lah ke lingkungan sekitar Pak? Mungkin ada dulu semacam bantuan atau zakat gitu. Iya. Jadi kami Koperasi Kapur Putih bermanfaat juga untuk sekitar. Misalnya seperti membantu pembangunan kantor gedung guru. Kami sudah beberapa kali itu kalau dibutuhkan membantu pembangunan dan rehab Berarti kantor guru dan pemasangan AC-nya. Oh, di sekolah-sekolah gitu Pak? Iya, bukan di gedung guru yang ada di dekat kita, yang tempat di kita sekitar PAD ini. kemarin. SD mana dulu Pak, SD sini? PAD tempat kita melakukan PAD kemarin. Oh, Itu. iya. Ya, jadi sound sistemnya kami yang belikan itu, dan juga AC-nya. Begitu juga di sekitar kita ada anak yatim. Oh, iya. Jadi kami juga memberikan bantuan kepada anak yatim atau duafa sesuai dengan yang telah kami programkan dalam rapat anggota. Itu diberikan bantuan berupa uang uang itu Pak? Ya, berupa uang tunai. Uang tunai Ya. ke beberapa anak yatim di sekitar. Ya, ke beberapa Itu panti. tiap tahun atau gimana Pak? Bukan, sesuai dengan program kita. Kalau kita programkan udah diokekan oleh anggota, kita laksanakan. Oh gitu, berarti adanya tetap rapat anggota ini tetap menjadi yang tertinggi di dalam koperasi. Ya, gitu, Pak, keputusan selalu melalui rapat anggota. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertanyaan pamungkas. Mungkin ini akan dijawab secara bersama-sama atau perwakilan dari pengurus Kapur Putih. Jadi ini Pak, mungkin Bapak ada saran atau harapan terhadap pemerintah, khususnya pemerintah Kota Padang nih Pak, yang mewakili pemerintah pusat, terhadap kemajuan koperasi Pak. Itu ya. Ya, harapan kami kepada pemerintah Kota Padang umumnya dan khususnya Dinas Koperasi, harapan kami selalulah perhatikan koperasi dan beri kami masukan untuk lebih majunya koperasi ini. Dan seperti sekarang dengan gencarnya program unggulan koperasi berjaya, jadi mudah-mudahan dengan adanya program unggulan ini, koperasi di Kota Padang sangat terperhatikan dan selalu memberikan masukan-masukan dan selalu memberi reward kepada koperasi. Jadi mungkin dengan adanya reward per tahun, ini membuat koperasi semakin lebih maju dalam hal untuk kegiatannya ataupun keanggotaannya. Begitu mungkin. Alhamdulillah Sobat Koperasi, pembicaraan menarik ini sudah kita mencapai garis finish. Kalau ada start atau finish apa? Awak lah mencapai garis finish. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Kalian lancar maksudnya kan. Alhamdulillah setelah berjalan dengan lancar podcast kita dari Dinas Koperasi dan Kota Padang itu menggali-gali informasi mengenai perkoperasian. Alhamdulillah sudah selesai, sudah kita gali dari pengurus, pengawas maupun dari pendiri, histori dari Koperasi Kapur Putih, gimana cara pengelolaan dari unsur pengurus, pengawas, dari segi kepengawasan, dari segi pengurusan, dan juga karyawan. Gimana karyawan ini bertanggung jawab kepada pengurus koperasi. Mungkin itu saja Pak, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua, Sekretaris, semua jajaran Bapak Pengawas atas waktunya Pak. Kami terima kasih banyak Pak. Ini semoga menjadi inspirasi atau referensi bagi sobat koperasi, terkhususnya koperasi yang ada di Kota Padang. Koperasi berjaya, UMKM naik kelas. Sore.